Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan biografi singkat tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi, siapa yang tidak mengenal beliau? Imam besar Islam. Beliau hampir menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdikan diri dan memberikan kontribusi besar kepada agama Islam. Imam Nawawi, pemilik nama Yahya ibnu Sharaf al-Murri Abu Zakaria. Abu Zakaria di sini sebenarnya artinya bapak dari Zakaria. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya Imam Nawawi selama hidup beliau tidak pernah menikah. Begitupun tidak pula memiliki anak. Imam Nawawi ini adalah nama yang diberikan kepada beliau, yang dinisbatkan kepada kota kelahiran beliau, yakni kota Nawa yang berada di Levant, yang terletak di Harran di bagian selatan Suriah. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Sebenarnya menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk memberikan kepada seorang tokoh dari nama suatu kota yang terkenal. Akan tetapi kota Nawa diberkati dan dipuji karena tak menjadi tempat kelahiran bagi Imam Nawawi. Seperti yang saya katakan di atas bahwasanya Imam Nawawi lahir pada tahun 637 Hijriah. Beliau memiliki usia yang tidak panjang, yakni hanya 45 tahun. Dan dalam usia tersingkat tersebut, beliau dapat menghasilkan karya yang besar, karya yang banyak. Imam Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah. Dalam usianya tersebut, beliau banyak sekali menorehkan banyak prestasi dan kontribusi yang kita bisa rasakan sampai saat ini. Imam Nawawi pun telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah seorang ulama yang wara, yang zuhud, yang kesolehannya tiada yang menandingi pada masa itu. Diriwayatkan bahwa Imam Nawawi sejak berusia 7 tahun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan suatu kemujizatan. Ketika berusia 7 tahun, Imam Nawawi diceritakan bahwa pada tanggal 2, yakni tepatnya pada tanggal 27 Ramadan, Imam Nawawi terbangun dari kamarnya, tempat biasanya ia tidur bersama ayah ibunya. Lalu ia berbicara kepada ayahnya, dan ia bertanya, "Ayah, cahaya terang apakah ini?" Imam Nawawi berkata demikian kepada sang ayah. Akan tetapi sang ayah bingung, cahaya apa yang dimaksudkan oleh anaknya. Karena kebingungannya, ayah Imam Nawawi pun membangunkan ibunya. Dan sama, mereka berdua pun bingung, cahaya apa yang dimaksudkan anaknya tersebut. Lalu ayahnya pun menyadari bahwa hanya Imam Nawawi yang melihat cahaya tersebut, dan itu adalah merupakan suatu apresiasi besar terhadap seorang hamba, yakni ketika umur sekecil itu Imam Nawawi telah diperlihatkan pada malam yang mulia yang ditunggu oleh seluruh umat Islam, yakni malam Lailatul Qadar. Ini diceritakan oleh ayah Imam Nawawi yang dikabarkan kepada Ala-ad-Din Ibnu Al-Attar yang merupakan murid Imam Nawawi, yang merupakan ulama Syafi'i. Ayah Imam Nawawi meninggal 9 tahun setelah putranya meninggal, yakni Imam Nawawi terlebih dahulu wafat, kemudian ayahnya. Diceritakan pula bahwa ketika Imam Nawawi berusia 10 tahun, tanda-tanda beliau sangat mencintai ilmu sudah terlihat, yakni ketika teman-temannya yang lainnya sedang bermain, beliau duduk di atas jembatan lalu memegang sebuah buku. Ini dilihat oleh seorang dari Maroko, yakni Yusuf al-Marakusi. Beliau menyaksikan pemandangan tersebut ketika Imam Nawawi fokus membaca bukunya dan teman-teman yang lainnya sedang bermain. Ketika Imam Nawawi sedang fokus membaca,
ia ditarik oleh teman-temannya untuk diajak bermain. Lalu Imam Nawawi pun tidak mau karena beliau ingin membaca buku. Beliau terus ditarik sehingga beliau menangis. Hal ini dilihat oleh Al-Marqusi lalu melaporkannya kepada ayah Imam Nawawi. Al-Marqusi pun berkata kepada ayah Imam Nawawi, ini jagalah anakmu ini karena aku merasa dia akan menjadi orang yang besar. Lalu ayah Imam Nawawi pun berkata, apakah kamu peramal? Al-Marqusi pun berkata, tidak, saya bukan peramal, akan tetapi saya merasakan hal demikian. Lalu ketika beranjak dewasa, yakni orang-orang banyak bertanya kepada murid Imam Nawawi, bagaimana cara tidur Imam Nawawi? Lalu sang murid pun menjawab, Imam Nawawi memiliki buku yang biasa dia baca dan tulis panjang malam. Dan jika dia merasa mengantuk, dia akan tertidur. Sebelum itu, dia tidak akan bisa tetap terjaga. Ini berarti dia hanya tidur ketika dia akan pingsan. Ketika dia merasa mengantuk, dia akan tertidur di atas buku-bukunya tersebut. Bagaimana Imam Nawawi melakukannya? Imam Nawawi sedikit membungkuk di atas buku-bukunya, lalu beliau tertidur. Akan tetapi setelah terbangun, beliau akan meratapi mengapa beliau tidur dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Betapa hebatnya, rahimahullah. Begitulah ketekunan yang dilakukan oleh Imam Nawawi untuk menggali ilmu. Dan dikisahkan pula ketika beliau pindah ke Damaskus, yakni ketika berumur 18 tahun, beliau pindah ke Damaskus. Beliau tidak pernah tidur selama 2 tahun, tidur nyenyak selama 2 tahun. Dan buah dari hasil kerja keras beliau itu adalah karya-karya fenomenal Imam Nawawi yang sampai saat ini masih bisa kita temukan. Salah satunya adalah Riyadhus Shalihin. Kitab ini adalah kitab yang paling fenomenal. Kitab ini merupakan kitab acuan bagi umat muslim. Memang banyak yang menulis redaksi yang sama dengan ini, akan tetapi tidak ada yang bertahan seperti karya Imam Nawawi tersebut. Imam Nawawi selalu menghabiskan hari-harinya untuk menggali ilmu, beribadah kepada Allah, sehingga pada suatu hari beliau pun ditawari sebuah mentimun yang sudah dikupas, akan tetapi beliau menolaknya. Kenapa demikian? Karena ia takut ketika setelah memakan mentimun tersebut, beliau akan merasa rileks dan kemudian tertidur. Imam Nawawi pula selain memiliki kecerdasan yang luar biasa, ketekunan yang sangat luar biasa, beliau juga adalah seorang hamba yang taat. Kezuhudan dan waroknya, sikap waroknya sudah terlihat. Beliau benar-benar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa Imam Nawawi tidak pernah memakan buah Damaskus, buah yang ditanam di Damaskus. Padahal buah-buah di Damaskus itu adalah bermacam-macam ragamnya, bermacam-macam jenisnya, dan semuanya buah yang lezat. Akan tetapi ini adalah bentuk kehati-hatian beliau karena beliau berkata bahwa banyak dari kebun buah di Damaskus atau mayoritas kebun buah dari mana buah itu dibawa telah dianugerahkan, telah diberikan kepada anak-anak kecil yang orang tuanya telah meninggal, atau kepada anak-anak yang masih sangat kecil yang tidak memiliki wewenang untuk membuangnya, atau bagi keluarga mereka untuk melakukan atas nama mereka. Para wali anak yatim piatu itu memperdagangkan buah dari kebun buah-buah ini dengan cara yang meragukan. Inilah sebabnya Imam Nawawi tidak ingin memakan buah tersebut karena saking takutnya kepada melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah keraguan-raguan yang dialami oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berusia 8 tahun ketika beliau berpindah tempat dari Nawa ke Damaskus, dan beliau selama 6 tahun menghabiskan masa belajar
Jadi, setelah selesai menuntut ilmu, beliau berusia 24 tahun dan 20 tahun sisa umurnya dipergunakan untuk menulis dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam di masjid-masjid yang ada di Damaskus. Sedangkan untuk beribadah, Imam Nawawi menghabiskan sebagian besar malamnya untuk sholat, dan dia sering berpuasa, meskipun tidak setiap hari. Imam Nawawi dikatakan sering sekali melakukan puasa dahar, yakni beliau akan makan hanya satu kali, yakni pada malam hari, dan sisa setelah hari itu beliau tidak makan sama sekali. Inilah merupakan sosok ulama terkemuka di dalam Islam, ulama yang zuhud, yang wara, yang kesalihannya luar biasa, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Mungkin hanya ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.